Halo guys, kembali lagi di channel WTS Game Mobile. Kali ini kita akan mengadu HP Redmi 9T dengan Realme Narzo 30A. Penasaran? Masih dengan saya Yasir di channel WTS Game Mobile. Oke, kita mulai dari Redmi 9T. Dari segi layarnya, Redmi 9T ini lebar layarnya 6,5 inci beresolusi 1080p x 2340p. IPS LCD dengan kerapatannya 395 ppi dengan kecerahan mencapai 400 nits. Sedangkan Realme Narzo 30A ukuran layarnya juga 6,5 inch. Beresolusi hanya 720p x 1600p dan kerapatannya mencapai 270 pps. Kecerahannya bisa sampai 470 nits sampai 570 nits. Chipset dari Redmi 9T ini adalah menggunakan Snapdragon 662 dengan fabrikasi 11 nanometer dan GPU-nya menggunakan Adreno 610 dan penyimpanannya sudah menggunakan UFS. Sedangkan Realme Narzo 30A ini menggunakan chipset MediaTek Helio G85 fabrikasi 12 nanometer dan GPU-nya menggunakan Mali G953 dan penyimpanannya yang masih menggunakan eMMC 5.1. Langsung saja kita uji skor Antutunya. Dari Redmi 9T mencapai skor 180 ribuan. Di Geekbench 5-nya Redmi 9T mendapatkan single core 365 dan multi core-nya mencapai 1429. Dan Realme Narzo yang sangat mengejutkan mencapai skor 200 ribuan. Wow. Sedangkan Realme Narzo 30A single core-nya mencapai 352 dan multi core-nya mencapai 1268. Oke, dari giroskopnya keduanya berfungsi, tapi entah kenapa Redmi 9T giroskopnya bergeraknya sangat lambat, berbeda dengan Realme Narzo 30A yang bergerak sangat cepat dan responsif. Sekarang kita uji ke game. Let's go. Dari Redmi 9T dulu, game yang pertamanya yaitu Free Fire. Di Redmi 9T ini bisa di grafik ultra dan resolusinya high. FPS nya saat di pesawat berada di sekitar 29 fps dan saat berjalan FPS nya naik menjadi 42 fps, tapi sayangnya FPS nya tidak sampai 60 fps, cuma mentok di 40-an fps saja. Sejauh ini ketika saya bermain game Free Fire ini tak ada kendala apapun ya, dan di fps tinggi juga. Sekarang kita pindah ke game yang kedua, PUBG Mobile. PUBG Mobile di Redmi 9T ini sayangnya grafiknya hanya di smooth high saja, sayang banget. Dan saat di pesawat fps nya sekitar 29 fps dan kadang turun ke 25 fps. Dan gironya ada sih, tapi smooth. Mungkinkah software, kita juga tidak tahu. Dan kalian bisa lihat fps nya yang 40 fps, tapi kadang-kadang juga drop ke 26 fps, tapi tetap enak kok kalau buat main PUBG Mobile. Game yang ketiga, Genshin Impact. Pertama kita setting di settingan terendah dulu ya, dan cukup lancar, tapi kualitas grafiknya bisa kalian lihat sendiri. Di grafik terendah ini cukup lancar, walaupun kadang-kadang frame drop juga. Dan kita ubah grafik tertinggi di 60 fps. Grafiknya cukup bagus sekali dan sangat detail, tapi seringkali mengalami frame drop sih. Sangat terlihat saat menggonta-ganti karakter dan saat melawan musuh-musuhnya, tapi masih bisa kok dijalankan di Redmi 9T ini. Yang terakhir kita main di Mobile Legends. Di Redmi 9T ini bisa disetting ke mode high dan saya aktifkan semuanya alias rata kanan. Sayangnya belum
tersedia ke mode ultra. Saat di loading untuk FPS nya di 30 fps sampai ke 50 fps, lumayan tinggi sih. Tapi sayangnya saat main Mobile Legends ini sinyal wifi nya sangat lemot, membuat saya hampir kalah nih. Di tengah permainan FPS-nya kadang bisa nyentuh sekitar 58 fps dan 59 sampai 60. Di budget 2 jutaan ke bawah, saya kira ini wajar hanya bisa di mode hack saja. Sekarang kita ke Realme Narzo 30A. Yang pertama kita juga memainkan Free Fire. Tinggalnya mentok di ultra high juga ya. Dan saat di pesawat FPS nya bisa di 60 fps nih. Permainannya cukup nyaman kok, nggak nge-lag. Saya cukup heran juga FPS nya bisa stabil terus di 59 sampai 60 fps. Beda dengan Redmi 9T yang belum menyentuh 60 fps. Tapi saya tidak tahu karena itu aplikasi FPS bawaan dari kedua HP masing-masing. Yang kedua ke PUBG Mobile dengan grafis smooth ultra dan HD hack. Tapi saat loading di PUBG Mobile ini FPS nya hanya sekitar 2 fps. Kok rendah banget ya? Saya juga tidak tahu. Giroskopnya sangat responsif dan menambah pengalaman dalam bermain game saya. Ya karena grafiknya HD high, grafik yang ditampilkan sangat bagus dan detail. Dan saat saya mati FPS nya mencapai 40 fps. Yang ketiga yakni Genshin Impact. Dan kali ini kita bisa lihat FPS nya masih naik turun dan kadang-kadang frame drop juga. Dan di grafik rendah ini kalau buat main ya lancar-lancar saja. Dan kita langsung ubah ke grafik tertinggi 60 fps. Terlihat cukup berat dan sering kali frame drop juga, terutama saat berpindah-pindah dan berganti-ganti karakter. Cukup mengganggu sih. Dan di sini FPS-nya sangat rendah sekali, ya mentok di 13 fps. Entah kenapa bisa drop seperti ini, saya tidak tahu. Dan yang terakhir kita bermain Mobile Legends. Dan sayangnya Mobile Legends di Realme Narzo 30A ini juga belum bisa di mode ultra. Menurutku wajar sih di harga segini. Kita main di mode brawl ya karena bisa langsung keluar gitu. Kalau buat main Mobile Legends ini cukup bagus, tak ada kendala apapun, nyaman dimainkan, dan FPS-nya stabil di 58 fps. Walaupun HD+, tapi grafiknya cukup bagus juga di Realme Narzo 30A ini. Dan tiba-tiba saya kaget FPS nya bisa mencapai 67 fps, cukup tinggi juga sih. Kok bisa ya? Saya juga heran.
Oke, kita masuk ke kesimpulan. Menurut saya, kedua HP ini cukup mumpuni di bidang chipsetnya, terutama untuk bermain game. Saat main Free Fire, keduanya tak ada kendala yang signifikan. Kalau untuk PUBG, saya pribadi memilih Realme Narzo 30A karena dapat menampilkan grafik di Smooth Ultra dan HD High dan membuat pengalaman game saya jadi lebih realistis. Walaupun layarnya masih HD+, tapi ngomong-ngomong keduanya cukup bagus kak. Keduanya masih bisa kak buat main Genshin Impact, walaupun seringkali frame drop saat di grafik tertinggi 60 fps. Di Mobile Legends keduanya cukup stabil, dan di Realme Narzo 30A fps nya bisa menyentuh 67 fps. Saya jadi heran juga, cuman Realme Narzo 30A dibuat main game ini di bagian kameranya agak panas, tapi kalau dipakai softcase mungkin tidak terasa panas ya, sedangkan Redmi 9T hanya agak hangat saja. Bagaimana menurut kalian? Pilih Redmi 9T atau Realme Narzo 30A? Terima kasih telah melihat video kami. Jika ada salah dan pengucapan dan perbedaan pendapat, saya mohon maaf ya. Dan bila kalian ingin kami tes kamera, bisa ditulis di kolom komentar. Like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Saya Yasir di sini, dan jangan lupa subscribe channel kami. And see you, bye bye.